Mitra bisnis, pemerintah melakukan rekonstruksi penghematan anggaran kementerian atau lembaganya. Ada sejumlah kementerian lembaga yang sebelumnya tidak mengalami pemotongan anggaran, sekarang dipangkas. Mereka adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Polri, KPK, PPATK, dan Badan Narkotika Nasional. Pemangkasan anggaran terbesar di Polri yang mencapai 20 triliun rupiah. Apa komentar Anda mengenai pemangkasan anggaran para penegak hukum ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Anggaran itu dibuat berdasarkan pengeluaran apa yang akan dikeluarkan untuk A, B, C, D, apa semua. Itu baru ada anggarannya. Nah, sekarang kalau mau dikurangi, dicoret yang mana yang dikurang-kuranginya. Udah selesai kan, nggak usah diributin lagi. Itu pendapat saya. Iya. Penggiritan anggaran atau apapun program-program pemerintah saat ini kan sedang didemo mahasiswa nih di Patung Kuda ya. Itu dan seluruh Indonesia sedang demo. 6 tuntutan mereka ada 6. Antara lain yaitu tentang jangan terlalu pengiritan ketat sembarangan, terutama di pendidikan ya, di dunia pendidikan. Lalu undang-undang perampasan aset kalau bisa dilakukan dan segera karena ini mendesak koruptor merajalela dan asetnya tidak disita seperti yang kemarin Averbus dan kawan-kawan dan lain-lain semuanya tidak disita, hanya sedikit yang disita, jadi masih untung korupsi uang pajak rakyat salah satunya, juga koruptor lain. Dan kan masih ada juga yang koruptor pengadaan barang dan jasa 260 triliun totalnya kemungkinan itu belum dibuka ke publik. Terus yang kemarin Kemenku 349 triliun rupiah juga korupsinya juga tidak dibuka ke publik, digelapkan ya. Lalu tentang PHK massal masih terjadi, nyari kerja susah bagi rakyat Indonesia, terutama mereka nanti kalau lulus bagaimana cari kerjanya gitu, apa harus keluar negeri atau apa, kabur aja dulu dan lain sebagainya. Lalu kira-kira ekonomi bagaimana, kan masih sangat sulit, pedagang juga sepi dan lain-lain, itu mereka ungkapkan, termasuk ketidakpercayaan kepada pemerintah saat ini juga mereka kemukakan terhadap beberapa oknum-oknum kementerian dan lain-lain yang dinilai gagal. Lalu kalau begini terus ya mereka lama tidak percaya yang nomor 1, nomor 2 juga. Jadi ini Indonesia gelap judulnya. Dan para mahasiswa-mahasiswa ini dari hari Senin sampai hari ini Jumat masih terus demo. Sampai kapan? Adanya Mensesnek yang mencoba untuk mendamaikan dan menjanjikan suatu hal perbaikan ini itu kemungkinan hanya janji memberi harapan palsu kemungkinan, karena rakyat Indonesia dan para mahasiswa atau pelajar sudah pada tahu bahwa pejabat-pejabat di negara kita, oknum-oknumnya itu jarang yang konsisten kalau ingin mengadakan perubahan ke arah perbaikan. Mereka hanya perbaikan sebentar, tapi rusaknya lama. Jadi tidak konsisten. Ini yang mereka sudah alami dari beberapa pemerintahan ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ini yang menyebabkan mahasiswi tidak percaya kemungkinan kalau diberi janji-janji, kemungkinan sifatnya memberi harapan palsu atau janji PHP untuk perbaikan, kemungkinan seperti itu. Ya semoga aja nih segera berakhir dan terjadi perbaikan di negara ini, semoga saja. Terima kasih. Pertama, kita mendukung ya kepada adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang demo dan juga kepada rakyat, karena demonstrasi itu juga merupakan instrumen demokrasi. Jadi menyampaikan pendapat di muka umum kan. Yang penting jangan sampai anarkis. Jadi siapapun yang melarang demonstrasi ini berarti dia tidak paham arti demokrasi dan salah-salah. Dia bahkan tidak paham hukum di Indonesia yang mengizinkan atas demonstrasi itu. Yang penting jangan anarkis dan juga dilakukan dengan koordinasi baik surat atau apa kepada penegak hukum. Namun memang sangat valid yang disampaikan Pak Agung tadi juga dan yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa saat ini Indonesia gelap. Jadi kalau Luhut mengatakan kau yang gelap bukan Indonesia, enggak Pak, Indonesia gelap. Mungkin Bapak yang enggak gelap, tapi buat ribuan bahkan mungkin jutaan rumah tangga di Indonesia gelap sekali. Kalau untuk menteri-menteri dan para pejabat khususnya staf sus mungkin nggak gelap Pak, Indonesia terang benderang bahkan gitu. Karena Anda sudah berkecukupan. Misalnya saat ini seperti gas melon 3 kg yang sudah memakan korban, kemudian dengan penghematan efisiensi APBN ternyata mahasiswa merasakan
KIP atau ada potensi UKT dan lain sebagainya yang disampaikan. Kan mereka ini kan merasakan tidak mencari-cari. Nah oleh karena itu saatnya pemerintah memang melalui Sri Mulyani kalau dia dan dirjen-dirjennya mampu ya memikirkan dan punya hati nurani bahwa memang penghematan APBN itu harus menyasar pada spendingnya pemerintah. Dalam hal ini untuk makan bergizi gratis di hotel-hotel bintang 3, 4, dan 5 Pak. Karena selama ini Pak Prabowo itu sebenarnya agak telat itu. Beliau menyampaikan strategi MBG untuk tahun 2025 ya, sejak Oktober beliau dilantik. Tetapi MBG itu di ASN, TNI, Polri, oknum-oknumnya udah lama Pak makan bergizi gratis siang di hotel-hotel, tapi dalam bentuk rapat, sarasehan, seminar, bimbingan teknis, kemudian serah terima jabatan. Bayangkan aja, Dandim aja sama Kapolres bisa serah terima jabatan pakai organ tunggal, nyanyi-nyanyi, joget-joget itu Pak, oknum-oknum itu. Nggak tahu itu dibayari apa APBN atau dibayari sama begundal-begundal calo-calo pelanggar hukum gitu. Pengusaha-pengusaha yang melanggar hukum kan kalau ada pimpinan baru penegak hukum kan dia juga mau cari selamat kan. Jadi caranya ya kirimlah ini biduan-biduan joget-joget ini. Minimal ya atau ada utang budi kan, cara mengintroduce themselves to the power circle. Nah oleh karena itu harusnya Sri Mulyani memang memilih dan memilah. Yang harus dihemat itu adalah belanja mereka yang tidak perlu itu. Bayangkan sekarang itu hotel-hotel teriak mau mem-PHK orang, bisnisnya turun 70%. Berarti valid, benar, sahih adanya apa yang didemonstrasikan mahasiswa. Berarti makan bergizi gratis itu sudah bertahun-tahun dinikmati oleh oknum TNI Polri untuk di hotel-hotel Pak gitu. Terima kasih. Iya, yang makan gratis di hotel begitu. Jadi artinya rakyat disusahin sama mereka begitu ya. Jadi maksudnya saya setiap tahun harus potong, bangun tuh banyak yang masih miskin, besok tahun besok biar udah sekarang dipotong 50%, tahun besok juga masih banyak yang susah. Bangunan harus apa itu, sekolah lah, rumah sakit lah, mesti setiap tahun tuh berapa tahun baru nyusul tuh, pulangin tuh duit rakyat. Tapi kan kalau ngirit juga ada tempatnya kan, mana yang mesti diirit, mana yang enggak, gitu kan. Ya kalau mirip, kalau kita ngirit ada yang boros, ya misalkan ya kalau yang kepentingan untuk pelayanan publik harusnya nggak boleh diirit-irit ya. Nanti kan kalau misalkan polisi bilang saya nggak bisa, nggak punya dana untuk nangkap maling, gimana ya? Nah itu dia. Kemudian sekarang aja udah susah sama urusan sama polisi, nanti tuh bisa tambah susah lagi dong. Dan sebenarnya yang paling perlu diirit adalah pensiun DPR tuh. Banyak DPR kan, kalau orang yang kerjanya tidak bagus kan kita gaji bisa kita potong. Iya. Ya kan. Kalau pensiunan, undang-undang yang diharapin sama kita DPR, undang-undang perampasan aset dan itu pembuktian terbalik tuh nggak keluar. Jadi artinya kerja mereka nggak bagus dong. Iya, itu harusnya dipotong duluan gitu. Jangan yang jadi artinya kan kalau yang seperti kata Ariel bilang, yang ditekan-tekan, yang dihemat-hemat orang-orang kecil, yang uang yang buat rakyat kecil, itu yang gede-gede itu malah nggak dihemat. Jadi artinya penghematannya yang nggak pada tempatnya gitu sih. Jadi kalau dibilang kan yang dipotong anggarannya, gue ngeliatnya gini bro, ini dipotong. Sebenarnya istilah dipotong ngelihatnya global gini, dari helikopter view nih ceritanya. Biar elit dikit ya nggak ngomongnya, enggak. Ini sebenarnya dicomot dari sini, dibuang ke sono. Jadi kan begitu ya bro ya. Realokasi ya betul. Iya, karena namanya APBN tuh beda sama swasta. Kalau swasta dipotong itu judulnya efisiensi bener bro. Iya nggak? Duitnya bener-bener nggak keluar. Tapi ini duitnya keluar bro. Keluarnya ke dana antara. Nah sekarang kita balik ke dipotong nih katanya. Kalau bahasa gue dialokasi. Dialokasiin jadi Polri katanya kekurangan 20 triliun nih bro, iya nggak? Kalau udah namanya 20 triliun, nah sekarang kita sama-sama tahu lah, emangnya anggarannya waktu pemakaiannya transparan bro, gitu. Iya, benar. Yang namanya transparan itu rasanya sulit di negara kita bro, iya nggak?
Ya kalau urusan duit kagak ada tuh yang transparan, bro. Iya. Nggak. Kayak contoh nih, kita ngelaporin case, emangnya bekerja? Kan enggak kalau kagak ada izinnya, bro. Enggak. Iya. Lu lapor KTP hilang aja minimal gocap buat ongkos ketik, bro. Enggak. Sama-sama paham aja, enggak. Iya. Kita ngerti. Kan mungkin mesin tiknya berat, bro. Enggak, buat satu urut kan perlu tenaga. Pukulannya kalau lu hitung ilmu fisika kan bisa keringetan satu surat, bro, kalau ngetik, bro. Enggak. Iya. Nah, sarkas dikit lah, bro. Enggak. Dan enggak. Yang namanya urusan sama penegak hukum, kita juga tahu ada nggak ada anggaran, tetap kayak kagak ada anggaran. Kan gitu ya, bro. Iya. Iya nggak? Iya, kerja harus ada SOP-nya, viral dulu atau pelicin dulu. Iya, betul nggak, bro? Di kita, mungkin Pak Prabowo tahu, oh selama ini pertanggungjawabannya nggak beres nih, iya nggak? Potongnya tuh tetap hidup. Yang terjadi nanti makin kacau deh urusannya, ya nggak, di lapangan. Yang ada makin banyak tuh usaha mencari sampingan. Nah, mereka kerja apakah jadi bener? Ya kita juga kagak tahu. Hanya Tuhan lah yang tahu, ya nggak, bro? Iya nggak, pertanggungjawabannya kita juga nggak ngerti. Jadi kalau dibilang nanti ujung-ujungnya nih, gue takutnya cuma satu, ngiri-ngirian, bro. Iya nggak? Sono enak di sini, kita kerjanya capek. Istilahnya, enggak, gue biarin aja maling, ntar katanya gue kagak ada bensin buat ngejer, kan gitu, ya enggak, bro? Kagak ada gue. Iya, jadi yang sono enak, yang sini kagak. Apalagi lu udah pegang duitnya di Dana Antara, bro. Nah, di situ udah, ya enggak, antara Temasek lawan Indonesia nanti deh tuh, ya enggak. Kalau Temasek kan dikelola sama orang-orang yang profesional tuh. Kalau kita presiden juga ujung-ujungnya politik juga. Waduh, yang nikmatin nanti bukan kita cuman hanya bisa meratapi, bro, dari jauh. Nikmat bener jadi first class di Indonesia, ya enggak. Mereka hidupnya happy, bro, kita mah cuman nangis aja di sini lah ya, bro, ya. Udah kasih penambahan aja deh ngomongnya. Ini ya, nggak ada anggaran ya, nggak ada pengaruhnya polisi mah. Kita kalau lapor atau ada masalah tetap aja bayar kan. Begitu juga aparat hukum yang lain. Jadi setuju aja saya dipangkas karena ya polisi, penegak hukum, jaksa dan hakim kelihatannya nggak ada yang periksa di negara kita, TNI juga. Jenderal-jenderalnya kaya semua, miliaran semua itu. Kalau dihitung gajinya pasti nggak nyampe. Tapi faktanya mereka sangat kaya, rumahnya di Kebayoran Baru, di Lebak Bulus, di Menteng. Ya mereka tuh yang punya jenderal-jenderal itu. Jadi ya nggak ada gunanya juga anggaran itu, malah semakin menyuburkan itu. Tapi ya mereka kalau nggak dikasih anggaran ngamuk dalam rapat-rapat pembagian anggaran itu. Kira-kira begitu. Iya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa semoga yang terbaik lah buat mereka di kehidupan ini, bahwa di kehidupan dimanapun kan kira-kira begitu aja. Karena ya apa ya kita ngelus dada aja ngeliat negara ini dalam keadaan seperti itu. Nah, sekarang dana dipangkat, dialihkan ke Dana Antara itu. Seperti Pak Tony bilang tadi, siapa yang mengawasi dana itu? Apakah benar-benar nanti bermanfaat untuk rakyat, untuk negara? Iya. Kita nggak tahu. Padahal sebenarnya kalau di PU dan di departemen yang penting itu dana seperti bangunan begitu dahsyat. Iya. Sekarang nih kalau di anggarannya dikurangi, di pembangunan yang sudah berjalan pun tersendat. Jadi padahal kunci pembangunan, kunci kemajuan itu adalah infrastruktur, itu tetap harusnya dibangun gitu, tetap dijalankan. Anggarannya juga boleh kosong. Tapi kalau dana-dana nggak jelas di departemen agama, di departemen seperti kepolisian, kemudian di kehakiman, nah itu menurut saya sih pangkat, karena mereka sekarang tuh PNBP sudah banyak, dan itu PNBP sebagian itu untuk kesejahteraan para pegawai yang ada di sana gitu loh. Ya, gitu aja sih. Oke. Prabowo punya ide bagus, bro. Boleh coba kita terapkan buat yang di rumah, boleh nggak kita potong dikit anggarannya, bro? Yang ada dikasih bantal suruh tidur di teras. Itu tiba-tiba pasir
menjadi beras itu bro kalau sampai gitu. Jadi kesimpulannya yang di rumah nggak berani dicoba dong bro. Iya nggak berani Pak. Jangan Jadi, dah. Jangan dah. Jangan ya bro ya. Jadi cobanya di kepolisian, KPK, kejaksaan dulu ya bro ya. Iya. Kali-kali pendengar lain begitu dengar kita ngomong gini dia teriak di rumah gitu ya. Bunuh diri. Bunuh diri namanya. Emang bunuh diri gak ada cara lain bagi cara ini ya. Oke, gimana? Bro, tema hari ini menurut gua ini sih bagus aja efisiensi. Tentu semua orang langsung akan kaitkan alah kepolisian itu juga gendut-gendut pangkat balok aja kadang-kadang duit bisa rumah bisa bagus kan gitu. Apalagi yang udah bintang kan. Entah kerjaan apa, entah usaha apa, rumah bertingkat-tingkat ya toh. Lantas kita langsung mengatakan alah semuanya udah rusak lah. Ya iyalah gara-gara kondisi yang seperti itu makanya Pak Sefet angkat tema gini kan. Kalau semuanya benar kan nggak diangkat-angkat ya nggak bro? Iya. Justru karena ini ya kita kasihlah terus kritikan, kita kasihlah terus masukan. Nah, apakah efisiensi di lembaga-lembaga penegak hukum ini tepat apa enggak? Oke. Mungkin kita mengatakan ini lembaga-lembaga ini kerjaannya itu menegakkan benang basah, bro. Kalau kita kan menegakkan benang yang kering supaya masuk ke lubang jarum, bro. Beda, bro. Nah, kerjaan mereka kan seperti gitu. Ya coba kita bayangin kalau mereka dipotong anggaran, ya nanti mereka tinggal alasan aja. Kerjaan nggak beres kan tinggal alasan, anggaran kita nggak cukup, ini itu nggak cukup kan? Iya. Tetapi menurut hemat saya, anggaran ini sesungguhnya APBN kita itu kelembagaan departemen itu memang layak untuk dipotong. Karena kalau sekarang kita lihat angkanya sekitar 306 triliun itu lebih kurang 10% ya. Iya. Menurut saya pantas karena banyak sekali kebocoran dan yang dipotong itu yang tidak efisien. Itu banyak sekali yang memang layak dilakukan. Persoalannya menurut saya Prabowo ini bukan hanya sekedar sampai potong anggaran tok. Di Menkyu di Ibu Sri itu bukan. Ini harus lebih detail. Transparansi. Ini penting. Jadi langsung boleh juga diutarakan. Kebanyakan kelembagaan yang dipotong adalah ini. Supaya masyarakat percaya. Nah, sekarang di lembaga penegakan hukum yang dipotong adalah biaya ini. Yang kita tahu bahwa selama ini memang biayanya yang mungkin lebih banyak tidak berkaitan dengan tugas pokoknya. Yaitu dipotong supaya kita tahu. Supaya kita tidak berpraduga, alah ini kalau lembaga penegak hukum dipotong gini habislah apa kerjaan mereka kan. Jadi transparansi itu perlu. Udah sampai di tingkat pemotongan anggaran perlu informasi transparansi. Supaya kita tahu yang dikerjakan apa sih, yang diefisiensi apa sih, dan ini layak nggak? Karena kita juga harus tahu polisi kalau yang di bawah-bawah mungkin ada polisi yang bagus juga ada. Mereka punya penghasilan tidak banyak, tetapi mereka harus di jalanan semua ya mungkin apalagi yang intel tertentu itu harus ya kadang-kadang berhubungan dengan pencahayaan itu urusannya nyawa loh bro. Ya kan kita juga harus paham. Ya kan jangan sampai mereka terganggu. Nah ini menurut saya jadi setelah ada ya efisiensi tambahin dari Menkyu Ibu Sri transparansi. Supaya masyarakat lebih paham. Jelas larinya kemana gitu duitnya gitu ya. Betul yang dipotong itu apa. Jadi jangan sampai menggunakan itu sebagai alasan untuk mengatakan kinerja ke gua gak terganggu nih. Itu jangan sampai terjadi. Siap. Jadi itu aja pandangan gua. Selanjutnya bro, jangan dicoba ya tadi usulan gua bro. Om Bini, kita sering dengar kan ada istilah lebih boleh, kurang jangan. Nah, iya benar Pak. Jadi gitu, kemarin waktu lebih diam-diam aja. Sekarang giliran kurang teriak. Tapi kemarin waktu lebih orang minta tolong aja nggak ditolongin. Itu yang kasus bos rental. Udah kurang data apa gitu kan. Benar. Sampai akhirnya kejadian seperti itu. Awalnya bahkan polseknya kan
ada coba mau dilindungin gitu kan, dengan berbagai alasan. Tapi kan akhirnya kan mereka kalah argumen juga kan. Itu juga gara-gara viral dulu, Pak. Nah, itu dia. Makanya saya udah cocok juga tuh apa yang disampaikan sama Pak Tony tadi. Cuman ya karena udah lama nggak komunikasi sama Om Benny lah, jadi saya paksain naik. Oke. Begitu Om Benny. Jadi benar kata Pak Tony tadi. Jadi jangan heran kalau makin sulit kita minta tolong sama yang seharusnya menolong kita gitu betul, kan. Betul. Kemarin aja mereka anggarannya cukup aja begitu, apalagi anggarannya kurang. Iya. Sampai BNN, Pak. Tapi kalau saya baca berita-berita ini nggak tahu benar atau enggak ya saya baca nih ya. Ini kan sebenarnya bukan pemangkasan nih, pengalian nih. Betul, realokasi sebetulnya, Pak. Pemerintah yang mendirikan lembaga Danantara itu perlu modal 760 triliun. Sedangkan Danantara mengelola uang itu berapa 900 miliar dolar. Jadi menurut saya ini bukan pemangkasan. Kalau pemangkasan kayaknya ngeri ya. Kita kayaknya orang kekurangan duit, padahal kan kaya Indonesia. Katanya. Nah, sekarang kalau dialihkan itu, ini demi kepentingan Danantara, semua yang jadi jadi korban. Kalau polisi aja dikurangin, ini saya terus terang saya lagi laporan polisi nih Bang Ubed. Udah 3 minggu nggak diproses, cuman LP nggak di BAP. Ini 3 minggu bisa terak-terak. Ini sekarang lagi minta tolong dari popannya supaya ditindaklanjuti. Mobilnya tidak kabur, mungkin udah sampai kemana gitu. Jadi ya, sampai sekarang ya belum ada ini, apa mungkin perlu diviralkan ya. Kayaknya perlu itu, Pak. Perlu ya. Sekarang no viral, no justice, Pak. Saya udah laporan, jadi orang saya udah laporan, rumahnya ada, semuanya ada. Cuman kita nggak bisa nangkep. Kan mesti yang nangkep polisi. Ini karena menurut pengacara itu kalau belum di BAP nggak bisa diproses. Jadi susah. Ini kalau belum dipanas tuh, kalau nggak tahu sekarang dipanas ini lagi lama lagi. Ini susahnya gitu Bang Ber. Jadi menurut saya pengalian ini mengkorban semuanya. Bekerjanya bukan berdasarkan laporan, berdasarkan netizen. Kalau sudah viral baru mereka bekerja. Kalau belum, ya kita belum lama ini kan udah lihat, udah dengar bagaimana nyawa orang hilang. Padahal kan sebelumnya kejadian harus begini, harus begitu. Tiba waktunya pas begini begitu ditolak. Ya, jadi kata kuncinya mungkin ya penguasa kita juga udah tahu bagaimana kinerja penegak hukum kita. Daripada mahal-mahal saya mengeluarkan anggaran, tapi hasilnya tidak ada, yang ada netizen yang bergerak semuanya. Baru mereka pada bekerja dengan baik, dengan benar, dan mengakui kesalahannya. Nggak tahu itu kembali lagi. Nah, kembali lagi Bung Ben ya. Ya gimana ya? Ini gara-gara gimana ya? Karena mungkin Pak mau dikasih panggung, jadi Indonesia gelap terus nih jadinya nih. Gimana nih kita nih? Ya nggak? Sebenarnya nggak perlu dikasih panggung lagi lah. Kita sudah tenang-tenang, sudah sejuk. Tiba-tiba ada Pak mau dikasih panggung ya jadinya kayak begini ya. Kita tunggu saja kelanjutannya deh, bagaimana kelanjutannya. Dan perlu diketahui juga Bung Ben, itu anggaran yang pengalian itu kita mau tahu siapa sih yang mengaudit pemerintah kita ini. BPK kita nggak pernah melihat laporan-laporan keuangan. Dari zaman COVID itu berapa masuk, berapa keluar, dari penjualan alat-alat kesehatan. Itu kita nggak tahu itu. Berapa harga pokoknya kita nggak tahu. Kita jual sampai lebih kan itu, sampai ratusan ribu. Padahal harganya cuma puluhan saja, dijual sampai ratusan ribu kita. Saya sendiri sampai mengalami itu sampai 900.000 waktu zaman COVID. Itu kita cuma mempertanyakan ini siapa yang berhak mengaudit pemerintah kita ini. Karena mereka kan bisa berbicara begitu begini begitu, nggak tahu kita pengeluaran uangnya ini. Karena mereka yang berkuasa. Rakyat yang terus disedot uangnya dengan dalil begini begitu.
Jadi kata kuncinya, coba tolong kita awasin terus lah. Siap. Uang gaib ini yang sedang digelontorkan ini, katanya untuk pengalian ini, untuk pengalian itu. Harusnya kan kalau memang betul rampingan, benar-benar uang ini disimpan. Bukan untuk dioper sana, oper sini. Kalau ketahuan oper sana, oper sini pemakaiannya berapa, kita jelas. Tapi nanti bilang opernya ke sini 10.000, ternyata dipakai cuma 100 perak. Nah, itu kata kuncinya, memang. Kata kuncinya, kita bertanya lagi, siapa yang mau ngaudit pemerintah kita? Itu zaman Orde Baru, itu partainya cuma 3. Waktu itu aman sekali. Ada kata-katanya tidak bisa dibinasakan. Waktu itu aman, nggak ada yang berani rampok-rampok segala. Kalau ketahuan berbuat jahat, langsung besok orang itu nggak ada, diberitain. Jadi tegas dan jelas. Jadi kalau anggota partai banyak-banyak begitu, dananya kan itu juga dari dana rakyat sebagian. Kalau banyak begitu, bagaimana anggota DPR banyak-banyak? Itu sekolahannya juga harus dicerahkan rakyatnya. Jadi nggak diadu dombain sama orang luar yang incarin negara kita yang kaya raya ini. Itu yang Papua tuh incarannya ada uranium, ada emasnya. Itu aja. Ini Bu ya, kalau saya boleh kasih pendapat ke Pak Prabowo ya, itu boleh aja ya, dipangkas-pangkasin yang nggak penting ya, nggak mengganggu pelayanan publik Bu ya. Jangan sampai nanti kualitasnya jadinya nggak bagus, jelek ya. Selama nggak tapi semuanya nggak apa-apa. Dan kalau bisa Bu di audit Bu ya, jangan sampai itu hemat di satu sisi tapi itu buat disalahgunakan gitu Bu ya. Korupsi atau apa itu kan sama aja bohong ya. Bener-bener kalau memang untuk misalnya untuk makan siang biji 300 atau apa namanya ya, itu betul-betul diaudit, jangan sampai salah penggunaan Bu ya. Jangan sampai dimakap atau apa gitu. Itu yang nanti jadi rakyat sama kecewa gitu Bu ya. Saya hanya berharap Pak Prabowo ya, walaupun saya belak-belakan nggak memilih Pak Prabowo ya, dengan sekali Pak Prabowo bisa ambil kebijakan nanti yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia Bu selama 5 tahun ya. Jangan sampai bikin kebijakan yang salah kayak waktu itu LPG 3 kilo ada yang meninggal gitu. Jangan lagi lah bikin kebijakan yang kayak gitu. Itu aja, makasih. Saya mau nanggapi ini ya, mekanisme pada waktu nyusun anggaran itu ya. Itu pada waktu nyusun anggaran berarti mekanisme pengawasannya, terus kontrolnya itu nggak berjalan menurut saya. Ini buktinya bisa dipotong banyak begini ya. Tapi pada saat anggaran mau diketok, itu apa yang dilakukan? Saya juga heran tuh kalau begitu. Jadi untuk waktu yang akan datang, pada saat sebelum anggaran diketok itu harus benar-benar diteliti sekali gitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini gitu loh. Gitu aja sih saran saya. Kalau saya bilang ini nggak adil. Karena apa? DPR juga mesti dipangkas dong. DPR mesti dipangkas. Karena Pak DPR nggak dipangkas. Ini takut kali Prabowo sama anggota DPR. Nah, kalau polisi dipangkas, nggak dipangkas aja dia ogah-ogahan, apa dipangkas, apalagi dipangkas. Mau adil semuanya dipangkas, dihabisin semua. Bagaimana penghematan itu terjadi? Karena kalau nggak dipangkas, ya banyak yang iri hati. Kalau mau dipangkas juga BUMN juga dipangkas semua itu. Itu Pertamina tuh luar biasa gajinya itu. Pertamina, BUMN semua dipangkas. Kalau berani Pak Bowo, ya jangan satu atau dua lembaga yang nggak dipangkas. Ya kalau mau dipangkas semua ya bagus. Karena apa? Itu harus rata, harus adil, jangan setengah-setengah. Nah itu kalau mau semuanya dipangkas. Jadi legislatif, eksekutif maupun yudikatif mesti dipangkas semua. Tapi nanti gimana cara kerja mereka kita nggak tahu. Apakah mereka kerjanya maksimal atau enggak, kita nggak tahu. Ntar ngambek lagi ya. Nggak dipangkas aja banyak maling, apalagi dipangkas. Maling luar biasa lagi. Saya coba mengamati aja lah. Secara politik dulu, kemudian secara hukum. Itu berarti atur perundang-undangan ya, yang saya singgung. Kalau secara politik ini sebenarnya
nggak sesuai di janji politiknya Prabowo. Karena saya tidak mendengar kata-kata Prabowo tentang itu waktu janji politik untuk politik. Yang kedua, yang saya dengar waktu janji politik hanya mengatakan mengenai koruptor, tapi ternyata nggak beres juga. Itu cari hukumnya gitu ya. Negara itu kalau mau maju jangan bermain politik murahan dah. Ya, jadi ini kan semua lagi dipangkas anggarannya gitu. Dan memang sebenarnya kebetulan saya pernah juga di birokrasi. Itu memang kebanyakan mungkin semua lah ya, itu sebenarnya kadang over budget kalau saya lihat, kalau kita lihat dari sisi orang swasta lah gitu. Itu kenapa coba kalau kita lihat tahun 2023 aja sisa lebih anggaran tuh 400 triliun lebih gitu. Ya, itu dari BPKP itu. Dari BPK. Nah, sebenarnya memang kenapa seperti ini, karena KPI daripada kementerian dan lembaga itu kan belanja ya. Jadi kalau belanjanya kurang dianggap tidak memenuhi kinerja gitu. Nah, akhirnya tiap tahun harus nambah. Ya kan, nggak ada satu kementerian lembaga yang tahun berikutnya tuh anggarannya turun gitu. Padahal kalau kita teliti ya, itu sebenarnya bisa efisiensi gitu. Ya misalnya yang paling jelas lah rapat-rapat gitu. Ya, rapat di hotel, padahal di ruang kerja itu ada ruang rapat yang bagus, tapi pindah ke hotel dan perjalanan dinas. Saya juga pernah ngalami lah, jadi saya tahu banget gitu. Nah, tapi kali ini kalau untuk polisi misalkan, ya itu masih mungkin untuk diringkas juga anggaran, tapi jangan salah ringkas lah gitu ya. Kenapa? Misalkan kalau ini saya pengalaman langsung, itu misalkan mobil-mobil patroli polisi ya, itu kadang mereka mendapatkan jatah yang sangat minim gitu loh. Sehingga mereka kadang-kadang kita nombok Pak gitu. Makanya nggak heran mereka cari korban lah dalam tanda kutip ya, untuk nambah uang bensin untuk mereka operasional gitu loh. Nah, ini yang perlu kecermatan gitu dalam memotong atau mengurangi anggaran gitu ya, sampai yang untuk operasional yang wajibnya itu kurang, tapi sementara untuk hal-hal lain yang seremonial, yang nggak penting lah, nah itu yang nggak dipotong gitu. Ya mungkin harus kerjasama dengan para irjennya gitu ya, dengan ya kalau perlu memang semacam BPK atau BPKP itu memang memberikan satu penilaian yang mana yang benar-benar bisa dipotong gitu loh. Jangan sampai salah potong gitu. Itu aja. Itu yang tadi masukan Bapak tadi benar, itu harus diperhatikan ya, aspirasi ini harus diperhatikan juga buat publik umum dan terutama pejabat-pejabat pemerintah, supaya mereka mendapatkan introspeksi dari argumen-argumen ataupun narasi yang diucapkan. Saya kira pemangkasan ini harus tepat pada bidang yang tepat gitu loh. Kalau kayak pendidikan, kesehatan, atau yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat banyak, saya kira perlu dipertimbangkan. Karena kalau semuanya anggaran kurangi ya, itu sangat repot ya, riskan gitu loh. Rakyat pasti akan seperti kemarin mahasiswa biaya pendidikan UKT-nya mau naik gitu, asumsinya seperti itu. Jadi mereka demo terus tuh, menyatakan Indonesia dalam keadaan gelap gitu loh. Jadi saya kira ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saya kira Pak Prabowo aspiratif lah. Dia lebih memperhatikan setiap demo, dia akan suruh anggota menterinya, salah satu personil menteri untuk berhadapan langsung gitu loh. Jadi nggak ada pembiaran. Masalah hakim jika mereka pilih orang untuk mewakili, memperhatikan aspirasi. Jadi saya kira Pak Prabowo jangan salah langkah dalam mengambil sikap ya, karena aspirasi bawah itu penting sekali untuk bisa memberikan kesejahteraan buat rakyat banyak. Kalau kayak Departemen Pertahanan, kemudian
kepolisian atau kejaksaan itu tidak dikurangi, harus diperhatikan dalam rapat-rapat yang tadi itu disebutkan itu. Saya kira kalau yang nggak perlu ke hotel, ya nggak usah di hotel, di ruangan sendiri pun auditoriumnya kan banyak, Mbak Mary ya. Saya kira itu bisa dialokasikan hal-hal itu untuk menambah subsidi ke bidang pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang penting gitu. Saya kira itu aja sih, terima kasih. Jadi kalau saya sih menilai kalau Polri dananya dikurangin ya, dan operasionalnya dikurangin, ya nanti pembenaran mereka mencari jalan di jalan cari di jalan dananya, uang bensin dicari di jalan, terus uang tilangnya kacau lah. Terus kalau ada demo mereka bilang nanti aja, nggak ada dana untuk menangani demo. Mati loh. Gawat ya. Nanti pusing pemerintah, wah ini bahaya juga kalau perlu tidak turun ini, tambahin dananya aja, ada. Kacau. Tapi nggak tahu lah, tapi mungkin ya pemerintah juga melihat bahwa ada beberapa dana yang perlu dirampingkan lah ya gitu ya. Cuman terasa banget ini ya, agak menyedihkan juga ya, di awal-awal pemerintahan Prabowo ini sudah kelihatan bahwa pemerintah ini kekurangan dana ini. Wah, ini gimana jalannya? Target ekonominya 8%. Aduh, pertumbuhan ekonomi 8% dengan dana yang dipotong. Waduh. Iya. Itu dia. Terus tiap hari ngomong itu ya, diomongin apa, makan siang gratis, makan apa bergizi gratis. Aduh, mati. Kalau saya sih nikmatin aja ya. Kalau saya sih ya udah nikmatin aja. Cuman ya kasihan gitu loh. Aduh, mestinya kan pencipta lapangan kerja yang ditingkatkan. Ini tadi ada beritanya Sanken sudah mutusin PHK lagi, walaupun bukan, mungkin ya berapa ratus aja ya pekerjanya, tapi kan itu pekerja yang butuh makan. Satu pekerja memberi makan 5 orang, ya berapa orang jadinya? Aduh. Kalau itu kan udah ada standar-standarnya itu, ibarat bahasanya kan ada SNI-nya. Jadi SOP dari Kapolri itu kan udah dibentuk sedemikian rupa dari komisaris Kapolri-nya. Setidaknya kan kalau kita artikan hari gini gitu, 50.000 sehari nggak cukup. Jadinya kembali kepada topik penghematan anggaran itu sendiri, topik tema yang apa yang harus dipangkas anggarannya. Tapi tadi penelpon sebelumnya dia bilang pengangguran yang persoalannya lebih luas, ini skalanya mengancam NKRI ini bubar. Itu yang menarik buat saya tadi sepintas saya dengar. Jadinya persoalannya kalau saya yang jadi presiden, Bu, ya kan, logika kita berpikir orang akademisi yang demikian itu seperti Pak Prabowo, Jokowi, Megawati, SBY dan lain sebagainya tidak bisa menuntaskan persoalan yang udah dari dulu seperti pengangguran, banjir, macet, kesehatan dan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu kan persoalan yang sepele menurut saya. Kalau seumpamanya akar ranting di pemerintahan paling bawah yaitu pemerintah daerah bisa standar administrasinya bisa dipercaya, begitu juga legitimasi badan pembentuk negara atau departemen itu bekerja sebagaimana mestinya seperti BPS, yaitu juga BUMN-nya, penerimaan anggaran fiskal, output, input, utang negara itu saya rasa juga nggak penting, Bu, ya kan, Bu? Karena nalar saya sebagai anak Indonesia, bangsa yang berhutang itu adalah bangsa yang gagal menciptakan suatu negara yang merdeka. Itu prinsip yang saya terima gitu. Masyarakat atau anak Indonesia yang kompeten menyatakan bahwa pemerintah dalam bentuk diaspirasikan sebagai konstituen dari kami rakyat Indonesia, kami menilai mereka itu udah gagal menciptakan suatu pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, karena tipikal figurnya ya seperti mereka itu nggak bisa menyelesaikan itu dalam syarat 100 hari, dalam 10 item dari dulu itu, Bu. Jadi anggaran kepercayaan kita atas KPU, pemilihan pesta demokrasi itu juga
saya rasa juga itulah ancaman negara kita sekarang. Jadi kembali ke topik tadi, anggaran tadi kalau 50.000 sehari, sekarang udah 200.000, ya kan? Itu kelas menengah. Kalau kelas bawahnya, bayangin Bu, saya tukang pulung Bu, harga nggak bisa bersaing Bu. Harga beras 15.000, sampah yang saya kumpulin sekilo, sekarung Bu 3.000. Coba hitung listrik, sekolah, makan, rokok, itu negara ada nggak keberpihakannya kepada efisiensi dalam bentuk mereka jadi kita jadi mereka gitu. Saya juga mau robah efisiensi juga. Soalnya Prabowo saya lihat dia nggak pengalaman, benar nggak? Dia urusan tentara. Dia harus cari satu penasehat benar-benar membangun Indonesia bisa. Bukti dia kadang-kadang pidato saya ketawa sendiri, saya dengar salah satu radio swasta. Agak kemarin dia pidato pelantikan kan, tau nggak? Terakhir dia bilang apa? Bagi kepala daerah yang tidak cocok boleh mundur. Nah, itu kan nggak perlu diomong lagi. Itu nggak perlu dikomentar. Sebenarnya dia orang sih baik, mungkin dia nggak pengalaman, bener nggak? Dia nggak tahu, dia tuh mau istilah janji-janji dia saya harus bisa membawa Indonesia keluar dari kekurangan, tau nggak gitu. Coba dia kan ya umur segitu kan kadang-kadang suka gitu, pikiran suka kan. Ya dia mesti cari satu penasehat yang benar-benar nasionalis membangun negeri ini bisa kok. Benar nggak? Ayo yang ngomong ya kan nggak cocok boleh berhenti kan nggak perlu punya kan. Saya ketahui sendiri soal gitu. Ya gitu. Oke, soal pemangkasan anggaran, awah gelap. Jadi ini yang saya mau sampaikan adalah ini soal pemangkasan anggaran itu menggambarkan betapa komunikasi politiknya itu, komunikasi dari pemerintah mengenai apa yang akan dijalankan dan segala macamnya itu nggak nyambung ke bayangkan aja loh, ini yang demo mahasiswa Indonesia gelap katanya. Itu kan sebenarnya bertolak dari soal pemangkasan anggaran, padahal kalau secara itu ya pemangkasan anggaran itu bukan pemangkasan anggaran, sebenarnya fine tuning kan, relokasi realokasi gitu. Ya, realokasi. Nah iya, lah bayangkan aja ini mahasiswa itu adalah yang istilahnya pengetahuannya update, informasinya update, itu aja bisa demo loh, bisa kebayang nggak itu? Jadi ini ada sesuatu yang miss komunikasinya. Beruntunglah kita kemarin itu Mensesnek Prasetyo ya langsung turun, langsung ketemuin mahasiswa. Itu bagus sekali. Yang gitu-gitu itu penting. Jadi maksudnya komunikasinya itu loh. Nah makanya tadi saya ngomong awah gelap. Karena apa? Kita kan nggak tahu. Oke, yang dipotong misalnya dari kepolisian, dari penegak hukum dan lain-lain. Tapi apanya gitu loh? Itu kan dalam anggaran untuk misalnya kepolisian kan ada banyak berbagai macam kegiatan program. Kita nggak tahu yang mana yang kena, ya kan? Nah, seperti itu Mbak Nena. Jadi yang saya mau sampaikan, komunikasinya tolong mesti diperbaiki aja, itu aja. Pada intinya efisiensi dan efektivitas kerja itu sangat penting ya. Jadi kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, memang kerjasama antara seluruh elemen itu penting dalam hal efisiensi, efektivitas, dan juga yang terpenting sebetulnya penegak hukum ini juga harus ditinjau kembali ya, diaudit. Bukan cuma wajib pajak yang normal saja yang harus dilaporkan, tapi juga penegak-penegak hukum ini juga kan harus tahu ya. Kita tidak pungkiri beberapa dari mereka itu dengan gaji yang seperti itu memiliki aset yang cukup dahsyat ya, terlepas dari apapun ya. Itu mesti dipelajari juga. Dan untuk anggaran-anggaran dari pemerintah sendiri yang sudah di-cut seperti itu ya bagus saja, nggak ada masalah, harus efisien bekerja. Terima kasih. Ini yang penting pemerintah itu bisa menjelaskan ke masyarakat. Ini yang dipangkas, yang buat ini. Bila perlu itu sistemnya terbuka pakai website, jadi mahasiswa itu yang kritis itu bisa membaca. Ini nih yang buat pesta-pesta dipotong, bukan yang buat gajian yang dipotong, tapi yang buat
anggarannya yang nggak jelas, yang dipotong-potong itu. Kalau transparan jadi nggak pada demo, pada baca itu di websitenya tiap kementerian. Makasih. Waduh, kata-katanya manis banget ya. Secara normatif ya. Soal normatif tadi. Oke. Sekarang coba kita pelan-pelan kita bahas secara politik dulu. Terpotong tadi saya pembicaraan dengan Mbak Mary tadi. Secara politik itu udah ada janji politik Prabowo. Nah itu ya, itu satu hal. Itu masyarakat harus pintar itu, minta janji politiknya beliau. Yang kedua, kalau rekonstruksi yang dimaksud itu berarti mengkonstruksikan kembali anggaran yang diserahkan ke kementerian atau badan maupun yudikatif segala itu, Polri segala peraturan. Ya tentunya itu kan harus dijelaskan Bang, apanya yang dikonstruksikan. Kan judulnya kan rekonstruksi. Kan apa sih rekonstruksi itu? Harus jelas dulu dong. Jadi secara definisi operasional rekonstruksi apa? Kemudian rundown penjabarannya itu apa? Begitu. Jadi kan masyarakat tidak apa simpang siur, ini maksudnya apa sih gitu ya kan. Bangsa yang maju itu ada 3 pokok pilar. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga hukum. Itulah saya kira kalau mau jadi power yang katanya mau jadi Indonesia emas, Golden Indonesian, bukan War Indonesian ya. Oke, terima kasih atas komentarnya. Saya Anita Wijaya.